Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Saya doakan subscriber saya untuk selalu sehat teman-teman ya, dan juga umur panjang, dilimpahkan rezekinya. Jadi untuk updatean saat ini ya teman-teman ya, sebagai informasi, Kordaw Army atau Kordaw Holder ada informasi update ya 1 jam yang lalu dari pihak Kordaw secara resmi ya, bukan informasi abal-abal teman-teman ya. Jadi tolong disimak baik-baik untuk bisa melihat ya, karena memang urgent, sangat urgent sekali ya teman-teman. Untuk itu ya, salam saja untuk bisa membacakan beberapa poin yang di listing oleh Kordaw itu sendiri terkait dengan tanggal 8 Februari ya teman-teman ya. Saatnya melihat kondisi mainat saat ini, formasi pasar dan juga keamanan teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin teman-teman ya. Yang pertama, jadi kita coba cek mainat sepenuhnya aktif. Namun sebelum airdrop dijadwalkan 8 Februari, aktivitas jaringan terbatas karena kurangnya core token yang tersedia di pasar ya. Jadi itu ya, itu poin pertama teman-teman. Katanya aktivitas jaringannya terbatas ya, karena ya core itu hanya sedikit yang tersedia di pasar. Semoga saja ya, karena jaringan terbatas menjadi kelangkaan ya. Kalau kita sebentar kita akan listing dengan berbagai macam market yang tersedia, itu tentunya akan bisa menjadi banyak jaringannya. Dan selanjutnya teman-teman ya, ini harapannya nanti ada beberapa poin yang teman-teman bisa lihat di sini. Yang kedua ya, pasar yang tidak liquid dan juga baru lahir telah membuat core menarik bagi penipu. Harap berhati-hati terhadap metode transaksi yang tidak terverifikasi dan tidak aman. Oke teman-teman, poin kedua ini cukup menarik ya saya bahas. Karena apa? Yang pertama, ada akun-akun yang seperti dan mirip seperti ini teman-teman ya. Cuma di sini ada CRG, ORG itu diganti dengan CRG. Kalau kita melihat sepintas sama seperti ini teman-teman ya. Jadi akun-akun seperti itu adalah akun yang ingin memanipulasi kita, apalagi kita tidak jeli, dan itu ada informasi-informasi juga dari pihak Kordaw resmi. Dan kalau sepintas ya kita akan seperti sama ya, dan itu mereka menjual ya, menjual token core dengan jaringan Binance Smart Chain ya. Di situ apalagi ada diskon ya, itu ya teman-teman ya. Jadi tolong berhati-hati di sini, selalu stay untuk di core chain itu sendiri. Yang ketiga teman-teman, airdrop akan menjadi peluang lain bagi pelaku jahat untuk mencoba menipu pengguna core. Untuk menghindari penipuan, harap ya ikuti petunjuk yang diberikan sumber resmi ya, itu teman-teman ya. Sebagai intinya kejahatan-kejahatan semua ya, untuk ya, sebelum listing besok ya teman-teman, kita menunggu saja, kita doakan saja. Saat airdrop menciptakan likuiditas untuk core, pasar yang sehat menjadi sangat penting ya. Secara historis, volatilitas dan juga pasar yang baru lahir telah menciptakan kebingungan. Untuk membatasi kesulitan, membuat pasar dan juga bursa papan atas mendukung pembentukan pasar awal untuk core ya. Jadi bagi teman-teman, kan nanti akan ada beberapa exchange ya. Tolong ya, exchange-nya juga teman-teman bisa kredibel ya. Kita tunggu nanti bagaimana pihak Binance, yang berikut pihak KuCoin, berikut pihak Get.io, berikut pihak Huobi, Bybit dan sebagainya, MXC Global ya. Itu merupakan bursa exchange papan atas teman-teman ya. Jadi teman-teman di situ silakan dipilih sesuai dengan pengalaman masing-masing ya. Kira-kira yang menjadi kelebihan itu pasti akan ada ya teman-teman ya. Jadi kelebihan-kelebihan setiap exchange itu akan berbeda-beda, dan nanti setiap exchange itu pasti akan ada perbedaan walaupun hanya sedikit ya harganya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Yang kelima, pasar liquid core akan dibuka sekitar waktu yang sama, yaitu airdrop pada tanggal 8 Februari. Jadi nanti pasar exchange itu sendiri ya dibukanya sama pada saat airdrop ini akan diklaim ya teman-teman ya.
dalam beberapa hari mendatang, core transaksi dari multi cadangan public core DAO akan dieksekusi untuk mendapatkan token core kepada pembuat pasar mitra sehingga pasar liquid ada saat airdrop terjadi. Nah, ini gimana ini teman-teman? Jadi dalam beberapa hari mendatang, core transaksi dari multi cadangan public core DAO akan dieksekusi mendapatkan token core ya kepada pembuat pasar mitra sehingga pasar liquid ada saat. Oke, jadi ya ini kalau versi saya ini teman-teman ya, karena kalau misalkan salah nanti tolong direvisi ya. Ini kan untuk menjaga likuiditas ya, untuk menjaga likuiditas, apalagi ini kan masih baru ya, maka mereka bagaimana caranya transaksi ini tidak kehabisan ya. Artinya likuiditasnya itu terjaga sehingga ketika mereka bagaimana mendistribusi ya ke kita sebagai holder ya, dan juga ada cadangan-cadangan public core itu ya yang akan dieksekusi ya. Jadi yang akan dieksekusi untuk bisa mendapatkan token core itu sendiri. Jadi diaktifkan ya cadangan-cadangan itu sendiri untuk mengantisipasi kehabisan saja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Yang berikut nomor 6 ya. Memiliki pasar token core yang sah tersedia saat airdrop terjadi akan memungkinkan perdagangan yang lebih aman, lebih cepat dan lebih mudah diakses untuk pengguna. Ya, teman-teman ya. Jadi yang tersedia silakan saja teman-teman bisa lakukan di bursa-bursa exchange dan di sekali lagi ya di akun Satoshi ya, atau bursa exchange yang sudah secara resmi menerima core dalam hal melakukan trading teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukan staking ya silakan. Nah, untuk staking itu sendiri ada di poin ke-7 teman-teman. Setelah airdrop selesai, semua peserta airdrop akan dapat membuat token baru mereka untuk bergabung mengamankan jaringan inti dengan mempertaruhkan stake core DAO ya. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa nanti mendelegate ya. Di sini ada total koinnya ada 1.050.000 ya dari 21 validator teman-teman ya. Dari 21 validator ini ya, seperti yang saya sudah bahas kemarin, mulai dari Everstake, yang berikut ada Aimstone ya. Yang lainnya itu adalah validator internal teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari komisi-komisinya. Komisi ini adalah komisi untuk validator ya. Ini komisi validator. Jadi kalau untuk saat ini semakin tinggi komisi validator, maka untuk reward delegator juga akan semakin rendah ya. Dan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan di sini kita, kalau saya dapatkan informasi bahwa nanti komisi ini juga bukan harga pasti teman-teman ya, akan harga pasti. Mungkin saja ya ada strategi marketing yang dilakukan oleh validator untuk bisa menarik para delegator lebih banyak lagi. Saya kasih contoh, ini ada node provider ya. Ini dengan komisi hanya 2%. Tentunya saya juga tidak tahu kredibilitas node provider itu ya teman-teman ya. Nah, dengan strategi ini banyak orang delegator ya ingin mendelegasikan koinnya dengan komisi tentu yang lebih banyak teman-teman ya, dibandingkan dengan komisi yang diperoleh dari validator yang lebih banyak, sehingga harapannya akan banyak delegator yang akan memilih daripada validator yang komisinya sedikit. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi sekali lagi semua tergantung teman-teman, kredibilitas dari validator itu diutamakan ya. Jadi diutamakan ya teman-teman, bukan saja semata-mata melihat dari reward delegator yang besar. Jadi seperti itu teman-teman. Itu penjelasan, dan di sini ada disclaimer on ya. Pengecualian untuk, dan ini sangat penting, cuma saya nggak terlalu ngerti bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi saya tidak mau salah paham. Cuma di sini dikatakan airdrop ini, the airdrop is only available person. Jadi airdrop ini hanya tersedia untuk orang yang di luar daripada United States, Kanada, dan juga non-OFAC ya, dan subjek aplikasi local law ya. Nah, ini ada apa namanya rule dan juga regulasinya teman-teman. Katanya ada
regulasinya. Tapi sekali lagi saya tidak membahas itu ya, karena itu sebagai disclaimer on. Tentunya negara kita itu tidak masuk dalam area itu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi ada 8 poin yang dipublish secara resmi oleh pihak Kordao untuk menyambut teman-teman kita semua sebagai holder. Semoga saja kita menjadi miliarder-miliarder yang bisa membuat kita lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.